Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Miss Mila kita akan membahas soal PPTKAD tahap 4 Kabupaten Sleman dari nomor 16 sampai 24. Oke. Di soal nomor 16 ini teks yang muncul adalah tentang Labuan Bajo. Kita akan analisis pelan-pelan ya untuk isi teksnya seperti apa. Oke. Labuan Bajo is a small town in Indonesia. Jadi Labuan Bajo itu adalah small town, kota kecil di Indonesia. It is located in Flores Island. Terletak di Pulau Flores. In the eastern part of the country, di bagian timur negara Indonesia. Even though it is a small town, meskipun Labuan Bajo itu adalah kota yang small, kecil, many tourists visit Labuan Bajo every year. Banyak turis-turis itu mengunjungi Labuan Bajo setiap tahunnya. Because of its amazing nature and sea views. Karena alam yang luar biasa, yang menakjubkan gitu ya, dan pemandangan lautnya. Labuan Bajo is the main gate to Komodo National Park. Labuan Bajo adalah gerbang utama Taman Nasional Komodo. This national park is famous for the Komodo dragon. Jadi Taman Nasional ini tuh terkenal karena Komodo dragonnya. Apa itu Komodo dragon? The largest lizard in the world. Largest lizard. Lizard itu adalah kadal. Kadal yang large, besar, largest terbesar. Kadal terbesar di world, di dunia. Visitors can join a boat trip to the island. Para pengunjung bisa ikut perjalanan perahu gitu ya ke pulau di taman itu, and see these unique animals in their natural habitat, dan melihat hewan-hewan unik ini di habitat alaminya, di tempat tinggal alaminya. The sea around Labuan Bajo is very clear and blue. Laut di sekitar Labuan Bajo itu very clear and blue, sangat clear itu jernih, sangat jernih dan berwarna biru. Many people come to snorkel and dive. Banyak masyarakat yang datang itu untuk snorkeling dan dive, menyelam. They can see colorful coral reefs. Mereka bisa melihat coral reef, terumbu karang yang colorful, yang berwarna-warni. Fish, ikan, and other sea animals, dan hewan-hewan laut lainnya. One of the most famous places near Labuan Bajo is Padar Island. Salah satu the most famous places, berarti salah satu dari tempat-tempat yang paling terkenal di dekat Labuan Bajo adalah Padar Island. Island tadi apa? Pulau Island. From the top of the hill, dari atas bukit, visitor can see beautiful beaches. Para pengunjung bisa melihat pantai-pantai yang beautiful, yang indah, and small island around the sea, dan pulau-pulau kecil di sekitar laut. The view is very amazing. Pemandangannya sangat menakjubkan, especially, terutama during sunrise and sunset. Selama sunrise and sunset, selama matahari terbit dan terbenam. Another interesting place is Pink Beach. Tempat menarik lainnya adalah Pantai Pink. Kenapa dinamakan Pantai Pink? Nah, ini dijelasin. The sand look pink because it mixes with small red coral pieces. The sand looks pink. Jadi sand, pasirnya itu terlihat berwarna pink because karena merupakan campuran small red coral pieces, bagian-bagian karang yang berwarna merah gitu. This makes the beach very special. Hal yang membuat pantai ini sangat spesial, istimewa, and different from other beaches, dan berbeda dari pantai-pantai yang lain. The people in Labuan Bajo are friendly. Jadi masyarakat di Labuan Bajo itu are friendly, sangat ramah, and welcoming to tourists, dan menyambut para turis. Visitor can enjoy fresh seafood,
Para pengunjung bisa enjoy menikmati fresh seafood, makanan laut yang fresh, yang segar, beautiful nature, alam yang indah, and peaceful scenery, dan pemandangan yang peaceful, yang damai. Because of its natural beauty, karena keindahan alaminya, Labuan Bajo is becoming one of the most popular tourist destinations in Indonesia. Karena keindahan alaminya, Labuan Bajo menjadi one of the most, salah satu most popular tourist destination in Indonesia. Salah satu, dari sini ya mengartikannya ya, tourist destination, tujuan wisata yang most popular, yang paling populer in Indonesia, di Indonesia. Berarti bukan satu-satunya, karena di sini ada one of the most, salah satu. Oke. Kita ke soal nomor 16. What is the main idea of the third paragraph? Apa ide pokok paragraf ketiga? Berarti kita fokus ke paragraf ketiga. Yang mana paragraf ketiga? 1, 2, 3 ini ya. Kita fokus ke sini aja berarti. Main idea itu adalah ide pokok. Berarti ketika kalian mencari ide pokok, itu ada beberapa hal. Yang pertama, bisa dari awal kalimat, bisa dari akhir kalimat, ataupun bisa menyimpulkan dari beberapa kalimat tersebut. Nah, di sini yang paling umum menjelaskan di paragraf ketiga itu yang mana? Apakah people can enjoy snorkeling and diving in clear and blue sea? Masyarakat bisa menikmati snorkeling dan menyelam di laut yang jernih dan berwarna biru. Ataukah Padar Island provide an amazing sunrise and sunset view? Padar Island menyediakan pemandangan sunrise and sunset yang amazing. Atau people can enjoy marine life and beautiful island views. Masyarakat bisa menikmati kehidupan laut dan pemandangan pulau yang indah. Atau Labuan Bajo provide a view and clear blue sea. Labuan Bajo provide, menyediakan a view and clear and blue sea, pemandangan laut yang jernih dan berwarna biru. Oke. Yang paling umum dari paragraf 3 ini adalah Labuan Bajo provide a view clear and blue sea. Ada di kalimat pertama. Dibuktikan dengan bahwa kalimat-kalimat selanjutnya itu mendukung kalimat utamanya, begitu ya. Kemudian nomor 17. Categorize the following description as true false. Oke, jadi kita menyampaikan mana yang benar dan salah. Nah, dari analisis jawaban anak-anak nomor 17 ini mayoritas masih banyak yang salah. Dan agak wajar karena di sini harus teliti sekali. Kita analisis ya, satu persatu. Nomor 1, Labuan Bajo offers trip to see Komodo dragon in their natural habitat. Labuan Bajo menawarkan trip perjalanan to see Komodo dragon, untuk melihat Komodo dragon in their natural habitat, di habitat natural alaminya. Oke, tadi informasinya ada di sebelah sini ya. Unique animal in their natural habitat, berarti benar atau salah? Ini benar. Yang kedua, Labuan Bajo is an island with amazing nature and sea view. Labuan Bajo adalah pulau dengan amazing nature and sea view. Kalimat amazing nature and sea view-nya benar. Ya kan di sini. Amazing nature and sea view. But you have to pay attention with this word. Harus diperhatikan dari kalimat island ini. Students, Labuan Bajo itu bukanlah island, bukanlah pulau, melainkan ini town. Apa tadi town? Kota. Island itu di sini Flores. Nah, ini anak-anak terjebak banyak di sini, di sebelah sini. Kata island ini nyumpil di sini nih. Jadi dia termasuknya salah atau belum tepat karena disebutkan island padahal di sini town. Ini mengajarkan kita untuk teliti ya. Yang ketiga. Nah, ini biasanya kalau ada 3 kalimat itu, kalau dari yang PPT-KAD sebelum-sebelumnya, yang benar 2, yang salah 1, ya kan? Cuman kita nggak bisa kemudian pasti seperti itu tuh nggak bisa. Tetap harus dianalisis ketelitian benar dan salahnya.
Contohnya yang ini, Labuan Bajo is the most popular tourist spot in Indonesia. Informasi ini ada di bagian terakhir, paragraf terakhir. Dari kalimat ini, nomor 3, Labuan Bajo is the most popular, yang paling populer, tujuan wisata yang paling populer di Indonesia. Kalau ini disebutkan the most popular, berarti dia tuh paling populer dan tidak ada yang lain. Sedangkan di dalam teks ini, Labuan Bajo itu adalah one of the most, salah satu saja, ya kan? Nah, sehingga pernyataannya adalah belum tepat alias salah, gitu ya. Nah, selanjutnya, which opinion about the text is the most reasonable? Bagian mana di dalam teks itu yang merupakan pernyataan yang atau pendapat yang paling reasonable, yang bisa alasannya itu bisa diterima, yang masuk akal. Oke, jadi intinya adalah yang sesuai dari teks tersebut. Kita analisis nih. Kalau dari pernyataannya yang A, the text explain the route to Labuan Bajo clearly. Clear itu jelas, clearly dengan jelas. Kebetulan tadi kita bahas isi teksnya tidak menjelaskan tentang tidak menjelaskan tentang rutenya. Jadi dari sini belok ke sini, kalau dari pulau sini belok ke sini, tidak dijelaskan secara jelas. Jadi kata rute di sini itu belum tepat, ya kan? Nah, kemudian antara B, C sama D, mana yang menjelaskan secara umum dari teks ini? Kalau yang B itu kan menjelaskan attraction of Labuan Bajo. Labuan Bajo hal yang menarik gitu ya, yang menjadi hal yang menarik dari Labuan Bajo. Kalau yang C, provide detailed description, jadi menyediakan atau menyampaikan deskripsi secara detail, penjelasan atau gambaran secara detail tentang Labuan Bajo people, masyarakat Labuan Bajonya. Jadi kalau ini lebih spesifik, hanya masyarakatnya saja yang dijelaskan. Oke, yang D, detail information, mirip ya dengan ini ya, detail information atau detail description about Labuan Bajo location. Ini fokus ke lokasinya saja. Oke, jadi mana yang lebih umum? Yes, yang B, karena dia itu menjelaskan tentang Labuan Bajo attraction-nya, hal yang menarik di situ. Jadi untuk rutenya di sini salah. Kemudian yang C sama D, bagian people dan location-nya ini terlalu spesifik gitu ya. Jadi tidak menjelaskan secara umum. Nah, itu yang belum tepat. Kemudian selanjutnya nomor 19, which of the following shows the correct sequence of event? Oke, ini di sini udah beda teks ya. Last year, tahun lalu, berarti ini teks tentang recon, pengalaman masa lalu. Oke. Soal ini menanyakan tentang sekuennya, urutan eventnya. Oke, kalau dari sini ini tuh penulis itu meminta atau mengetes tentang pemahaman isi dari teks secara umum, sehingga kita harus tahu secara garis besar ataupun secara rinci urutan teksnya itu seperti apa. Gitu ya. Oke, kita akan bahas nih. Last year I had an experience that I will never forget. Tahun lalu aku memiliki pengalaman yang I will never forget, yang tidak akan pernah aku lupakan. It happened on a rainy afternoon. Terjadi ketika siang hari, ketika hujan di siang hari. When I was walking home from school, ketika aku sedang berjalan dari sekolah gitu ya. The rain was very heavy. Hujannya sangat heavy, deras. And the streets were quiet, dan jalannya itu quiet, tenang gitu. When I walked near a small river close to my house, ketika aku berjalan dekat sungai kecil di daerah rumahku, I saw a little boy playing alone. Aku melihat anak laki-laki kecil sedang bermain sendiri. The water in the river was rising because of the rain. Air di sungai itu tuh naik karena hujan. Suddenly the boy slipped and fell into the river. Tiba-tiba the boy, anak laki-laki tadi, kepleset and fell into the river, dan jatuh ke sungai. He shouted for help and tried to hold onto a rock. Dia itu berteriak
meminta tolong and tried dan mencoba hold onto a rock, mencoba berpegangan pada batu. I felt very scared at the moment. Aku merasa sangat takut saat itu. I was not a good swimmer. Aku tuh bukan a good swimmer, bukan perenang yang handal. And the water looked dangerous, dan airnya terlihat dangerous. Dangerous, berbahaya. However, namun I knew I had to help him. Aku tahu aku harus menyelamatkannya. First, I put my school bag on the ground. Pertama, aku letakkan tas sekolahku di tanah. Then I shouted loudly to call neighbors. Aku berteriak dengan kencang untuk memanggil para tetangga. After that, I carefully went into the river and tried to reach the boy. I carefully, dengan hati-hati, menuju ke sungai and tried to reach the boy, dan mencoba untuk meraih anak laki-laki tersebut. The water was cold and strong. Airnya sangat dingin dan strong. Strong tuh kuat, tapi dalam konteks ini artinya deras. Ini di sungai ya asalnya. But I finally caught his hand. Tapi akhirnya aku dapat caught, dari kata catch, menangkap tangannya. Soon, segera, 2 men came. 2 laki-laki datang and help us to get out of the river. Mengeluarkan kita dari sungai. We were wet and tired. Kita basah dan lelah, but we were safe. Tapi kita aman. That day, di hari itu, I learned that being brave does not mean you are not afraid. Aku belajar bahwa menjadi brave itu berani. Menjadi berani itu doesn't mean, bukan berarti you are not afraid, kamu itu takut. It means, itu berarti bahwa you try to help, kamu itu mencoba untuk membantu even when you feel scared, ketika kamu merasa takut. Oke, kita sudah tahu ya cerita secara lengkapnya. Nah, kita akan analisis urutan yang benar dari cerita itu tuh apa garis besarnya. Oke, jadi untuk menjawab seperti ini, kalian harus tahu bahwa dari masing-masing kalimat itu bukan berarti menjelaskan per paragraf, Mbak Mas ya. Jadi bukan kemudian nomor 1 itu pasti di paragraf 1, kalimat kedua itu ada di paragraf kedua. No, tidak selalu. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf, tapi di sini hanya ada 4 paragraf. Jadi ini tuh kalau kalian ada pertanyaan yang seperti ini, muncul seperti ini, bukan berarti setiap paragraf yang ditanyakan dari situ, tapi secara keseluruhan urutan yang tepat tuh bagaimana gitu. Bisa jadi tuh kalimat ini tuh sama, hanya terbalik-balik gitu. Jadi urutan yang tepat tuh yang mana. Nah, bagaimana menjawab soal yang seperti ini? Pertama kita bandingkan ya. Kita bandingkan dari pilihan jawabannya. Kita pakai eliminasi, sistem eliminasi. Yang tidak mungkin tuh yang mana. Dari hal seperti ini yang paling mudah adalah kita bandingkan dari kalimat pertama atau kalimat terakhir. Jadi kita tahu tuh yang paling mudah itu kan tadi awalnya bagaimana dan akhirnya bagaimana, ya kan? Nah, di sini kita bandingkan. Pertama, the writer saw a boy sleeping and falling into a river. Penulis melihat anak laki-laki kepleset dan jatuh ke sungai. Ya, oke lah ya. Kalau tidak bisa langsung ditentukan, berarti kita cari alternatif lain. Kita bandingkan ke kalimat yang terakhir gitu ya. Untuk yang kalimat ini oke lah, bisa lah ya, kita skip dulu, kita bahas yang lain dulu. The writer was, ini A sama B kan sama ya. Oke, kemudian yang kita bandingkan dengan C dan D. Sama nih. The writer was walking home from school on a rainy afternoon. Jadi the writer was walking home from school on rainy afternoon. Penulis berjalan dari walking home, berjalan pulang di siang hari di hari hujan. Oke, yang lebih umum ini sih ya. Tadi kalimat utamanya. Cerita yang awal itu lebih umum yang bagian C atau D. Cuman kita analisis lebih yakin lagi, kita yakinkan lagi. Bandingkan dengan kalimat yang terakhirnya. The writer was walking home from school on a rainy afternoon. Nah, ini nih.
penulis sedang berjalan pulang di siang hari. Nah, ini kan di awal tadi cerita ini. Tapi dia muncul di kalimat terakhir. Nah, ini berarti salah nih. Nah, kita hilangin nih. Kita bisa eliminasi yang ini nih, yang A. A sama B sama. Berarti ini tidak sesuai. Kita coret. Oke, berarti meninggalkan yang C dan D. Dari sini kita bandingkan. Ya kan? Mana yang sesuai nih? Kita bandingkan. The writer was walking home. Ini sama persis. Kalimat terakhir, the two men came help bla 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 bla. The thing bla 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 bla. Oke, ini juga sama. Berarti letaknya di tengah-tengah. Kita bandingkan. The writer shouted for help and went to the river to help the boy. The writer saw a boy. Oke, nih kelihatan nih. Kalimat kedua sama kalimat ketiga itu kalau yang bagian C dirasa kebalik urutannya. The writer shouted for help. Penulis berteriak minta tolong dan menuju ke sungai untuk menolong sang anak. Setelah itu the writer saw a boy. Baru setelah itu penulis melihat seorang laki-laki jatuh. Lah ini kan kebalik. Harusnya jatuh dulu habis itu teriak minta tolong kan? Nah, nih lihat nih yang ketiga, yang D. He saw a boy sleeping and falling into a river. He saw that. Nah, ini baru benar. Jadi jawabannya yang D. Oke, next. 20. Masih dengan teks yang sama. The text tell us about the writer experience of. Oke, jadi di sini mengajarkan. Jadi dari teks tersebut, the text tell us about the writer experience of, pengalaman penulis mengenai. Oke, jadi kalau tentang pengalaman, tentang yang dipelajari itu biasanya ada di akhirnya nih. That day I learned that being brave does not mean you are not afraid. It means you try to help even when you feel scared tadi tuh. Jadi bahwa berani itu tuh bukan berarti kamu tuh nggak takut apapun, tapi berarti bahwa kamu itu tetap membantu meskipun kamu merasa takut gitu. Nah, kalau dari suatu hal yang bisa kita pelajari gitu dari pengalaman, berarti kan ini yang kita lihat yang baik-baik ya. Having no fear to help other, having no fear to give help to others. Dari kalimat ini bisa sih kalimatnya secara umum ya, ketika dibandingkan dengan yang B, walking home from school in the rain. Nah, ini kan nggak ada kaitannya dengan pembelajaran. Dia kalimat biasa aja, berjalan pulang dari sekolah di waktu hujan. Ya udah, kalimat umum aja, nggak ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari kalimat ini ya kan. Sama halnya dengan yang C, swimming in the cold and strong water, berenang di air yang dingin dan deras. Nggak ada kaitannya. Ini kalimat umum aja yang bagian B sama C nih. Nah, yang tersisa adalah A sama D, getting a new understanding of bravery, mendapatkan pemahaman baru tentang apa itu bravery, keberanian. Jadi mana yang tepat? Yes, yang D jawabannya. Oke. Selanjutnya, mana yang benar dan mana yang salah? The writer is compassionate since he was willing to help the boy. Penulis itu compassionate. Compassionate itu apa ya? Compassionate itu kayak penuh kasih. Kemudian atau bisa peduli atau iba, atau kayak berhati lembut kayak gitu loh, terenyuh kayak gitu. The writer is, kita artikan coba iba ya atau peduli ya. Penulis itu iba atau peduli karena dia memiliki atau dia tuh bersedia, will itu akan bersedia to help the boy. Jadi penulis itu tuh peduli karena dia itu bersedia untuk membantu sang anak. Bener nggak? Bener. Dia tadi kan membantu. Yang kedua, the writer is fearful since he had no courage to swim in the cold water. Penulis itu fearful, takut, karena dia had no courage, tidak memiliki courage. Courage itu adalah keberanian.
to swim in the cold water. Jadi cold itu sama kayak brave tadi ya, bravery. Penulis takut karena dia tidak memiliki keberanian untuk berenang di air yang dingin. Kan akhirnya dia tadi berenang. Jadi jawabannya salah, tidak sesuai. Oke, selanjutnya. The writer is decisive, since he decided to shout for help and try to give help. Penulis itu decisive itu adalah apa ya? Mengambil keputusan gitu, berani mengambil keputusan, tegas. Penulis itu tegas karena dia itu memutuskan untuk meminta tolong dan memberikan pertolongan. Bener ya? Oke, jadi jawabannya adalah true, false, true. Oke, next. Ini adalah teks tentang Once Upon a Time. Ini khas banget ya, cerita dongeng, yaitu naratif. Once upon a time, pada suatu hari, pada suatu waktu, in the snowy countryside of Japan, di desa yang bersalju di Jepang, an old man was walking home. Seorang laki-laki tua berjalan pulang. As he crossed a field, ketika dia menyeberangi ladang, he saw a crane trapped in a net. Dia melihat a crane. Crane di sini tuh artinya burung bangau. Dia melihat burung bangau yang terjebak di net, di jaring. The bird looked scared and helpless. Burung itu terlihat scared, terlihat takut dan helpless, tidak berdaya. The kind old man quickly freed the crane. Laki-laki tua yang baik hati tadi quickly freed the crane, dengan cepat freed the crane. Freed dari kata free. Free itu membebaskan sang bangau. The crane spread its wings. Sang bangau mengepakkan sayapnya. Look at him, melihatnya for a moment, sebentar, and then flew away into the sky, dan kemudian terbang ke langit. The next evening, di sore selanjutnya, di hari berikutnya, someone knocked on the old man's door. Seseorang mengetuk pintu sang laki-laki tua. When he opened it, ketika dia membukanya, he saw a young woman standing outside. Dia melihat perempuan muda yang berdiri di luar. She looked cold and tired. Dia terlihat kedinginan dan lelah. Kemudian the old man invited her. Sang laki-laki tua mengundangnya. Invited her in. Oke, berarti memintanya masuk. And gave her food and a place to stay. Memintanya masuk rumah ya. And gave her food, dan memberinya makanan dan tempat untuk stay, untuk tinggal. The woman thanked him and soon began living with him. Kemudian sang perempuan tadi berterima kasih dan mulai untuk tinggal bersamanya, bersama laki-laki. One day, suatu hari, she offered to help by weaving cloth that the old man could sell. Si perempuan tadi ya, offered to help, menawarkan bantuan dengan weaving cloth, menenun pakaian yang laki-laki itu bisa sell, bisa jual. However, namun she asked him for one important promise. Sang perempuan meminta sang laki-laki for one important promise, satu janji yang penting. He must never watch her. Sang laki-laki itu jangan pernah melihat si perempuan itu while she was weaving, ketika dia sedang menenun. Oke, janjinya itu. The old man agreed. Kemudian sang laki-laki setuju. The cloth she made was very beautiful and soft.
Pakaian yang dia buat itu sangat indah dan lembut. People from nearby villages, masyarakat dari desa-desa sekitar came to buy it, datang untuk membelinya. And the old man earned good money. Dan sang laki-laki tua tadi earn good money, menghasilkan uang yang baik. Oke, maksudnya mungkin menghasilkan banyak uang gitu ya. Their life become easier, dan hidup mereka menjadi lebih mudah. But every time the woman finished weaving, tetapi setiap kali sang perempuan itu selesai menenun, she looked thinner and weaker. Dia terlihat thinner. Thinner itu dari kata thin. Thin itu kurus, kalau thinner adalah lebih kurus. And weaker. Weaker dari kata weak. Weak lemah, berarti weaker lebih lemah. One day the old man become curious. Suatu hari sang laki-laki tua curious. Curious itu kepo, ingin tahu. He quietly look into the room. Dia secara diam-diam look into the room, melihat ke dalam ruangan while she was weaving, ketika sang perempuan itu menenun. To his surprise, mengejutkannya, he did not see the young woman. Sang laki-laki itu tidak melihat sang perempuan muda itu di dalam ruangan. Instead, he saw a crane weaving its feathers into the cloth. Malahan, dia melihat sang bangau weaving its feather into the cloth. Melihat sang bangau menenun its feather, bulunya, into the cloth, menjadi pakaian. Feathers itu bulu untuk unggas. Kalau bulu untuk kucing, beruang, kemudian kelinci, itu namanya fur. Okay. It was the crane he had saved before. Itu adalah sang bangau yang dia selamatkan sebelumnya. The crane turned back into the woman and thanked the old man for his kindness. Setelah kejadian si laki-laki itu melihat sang perempuan yang ternyata itu adalah bangau, kemudian sang bangonya kembali menjadi perempuan. And thank to the old man for his kindness, dan berterima kasih kepada sang laki-laki tua atas his kindness. Kind itu baik, kindness kebaikan, his kindness kebaikannya. She said she wanted to repay him. Dia bilang bahwa dia itu ingin repay him, ingin membayarnya, kayak hutang budi gitu ya. But because he had broken his promise, tetapi karena sang laki-laki itu broken his promise, mengingkari janjinya, she could not stay any longer. Sang perempuan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. She became a crane again. Dia kemudian menjadi sang bangau again, menjadi bangau lagi, and flew away into the sky, dan terbang ke langit. The old man watched sadly. Sang laki-laki melihatnya dengan sadly, dengan sedih, but remember her kindness, dan mengingat kebaikannya. Oke. Jadi secara keseluruhan ceritanya seperti ini. Ini sebenarnya mirip dengan cerita yang di Indonesia ada loh. Tahu nggak? Hewan juga nih, hewan yang dia diselamatkan oleh seorang laki-laki, kemudian ingin berterima kasih, tapi dia tidak boleh ngintip ketika memasak dan lain-lain. Tapi suatu saat si laki-laki yang menyelamatkan ini ngintip, ini mirip nih. Terus akhirnya dia kembali menjadi hewan lagi. Cerita apa tuh? Ikan mas, ya kan? Ikan mas atau keong mas sih? Keong mas. Oke, itu ya, mirip itu ya. Oke, wow. Kita ke soal nomor 22. Which of the following timeline show the correct plot of the story? Oke, ini mirip dengan soal sebelumnya ya Mbak ya Mas ya. Kalau sebelumnya itu dia muncul kata sequence, urutan, kali ini tuh timeline. Sama, kalian bisa analisis nih dari pilihan jawabannya, menjelaskan kalimat-kalimat secara berurutan begini tuh berarti yang diminta adalah cerita yang urutnya itu bagaimana berdasarkan cerita secara umum di sini.
secara umumnya di sini sama ya, kita analisis, kita akan coba eliminasi yang bukan merupakan urutan yang tepat. Oke, supaya kita lebih bisa fokus ke yang menuju atau menyempitkan kemungkinan jawaban yang benar. Oke, kita analisis dari kalimat pertama dan terakhir sama ya. Kalimat pertama dan terakhir yang dilihat karena dia yang paling mudah untuk dibandingkan. An old man freed a trapped crane. Seorang laki-laki tua yang membebaskan sang bangau yang terjebak. Ini sama ya. Yang kedua, a crane was trapped in a net. Seekor bangau yang terjebak di jaring. Oke. Bisa sih dua-duanya. Oke, kalau gitu kita bandingkan dengan yang lain. Kalimat terakhir, the young woman become a crane again. Bisa apa nih? The young woman, sang laki-laki muda menjadi bangau lagi. Oke. The man felt sad remembering her kindness. Sang laki-laki merasa sedih mengingat kebaikannya. Oke, ini juga bisa oke sih. The young woman could not stay any longer. Perempuan muda, sang perempuan tidak bisa tinggal lebih lama. Atau the crane wanted to repay his kindness. The crane, sang bangau ingin membayar kebaikannya. Oke. Sejauh ini dari kalimat pertama dan kalimat terakhir semuanya itu bisa masuk, ya kan? Nah, gimana tuh kalau misalnya semuanya bisa masuk? Cara mengeliminasinya bagaimana? Ya kita baca kalimat setelahnya. Kalau kalimat satu itu tidak atau belum membantu. Oke, kita mulai dari yang kesini. An old man freed a trapped crane. A young woman came and lived with the old man. Sambil diingat-ingat ya cerita secara umumnya tadi bagaimana. A young woman came and lived with the old man. Ini benar ya? The young woman came and lived. Jadi setelah membebaskan bangau yang terjebak tadi, tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang dan tinggal bersama laki-laki tua tadi. Oke, bandingin dulu, jangan langsung dipilih. Kalian harus benar-benar yakin jawaban itu tuh benar gitu. Ya. Oke. A young woman came to the old man's house. A young woman came to the old man's house. Seorang perempuan datang ke rumah laki-laki. Oke. Ini di sini ada satu kejadian, di sini ada dua kejadian, ya kan? N kan di sini datang kemudian tinggal. Di sini hanya jelasin datang tok. Nah, kita bandingin dengan yang beda sama C. A young woman look cold and tired. A young woman look cold and tired. Nah ini tiba-tiba dia look cold and tired, kan datang dulu, ya kan? Kalau dia tiba-tiba di sini kurang sesuai, jadi kita hilang ini. Yang B sama yang benar. Yang B sama yang D kita hilangkan. Kalimat 1 dan 2 itu belum ke cerita urutan ceritanya, belum sesuai. Ya kan, lebih sesuai dari yang A sama C. Nah, baru kita bandingkan antara A sama C, mana yang urutannya itu paling sesuai, paling mendekati untuk keseluruhan cerita. Nih. A young woman came and lived with the old man. A young woman came to the old. Ini tadi ada dua kejadian, ini satu, ya kan? Kecenderungannya sih yang A sih. The young woman wove a cloth for the man with the one condition. Oh betul. The young woman wove, setelah hidup bersama sang laki-laki. Kemudian sang perempuan tadi menenun kain dan dengan satu syarat. Dengan satu syarat yang nggak boleh ngintip tadi lah. Nah, kita bandingin yang ini. The young woman gave a beautiful gift for the man. The young woman memberikan beautiful gift, hadiah yang indah ke laki-laki. Nah, ini yang belum tepat nih. Ya kan? Lebih jelas yang ini. Woman wove the cloth, menenun pakaiannya dengan satu syarat. Nah, dari sini kita langsung lanjutin ke bawah. Kalau kita cenderung ke satu jawaban, berarti kamu fokuskan ke situ dulu. The young woman wove a cloth for the man with one condition. Dengan satu syarat. The old man earned good money from the cloth.
Kemudian sang laki-laki itu mendapatkan uang dari baju itu, sesuai ya, urut ya. Kemudian being curious, the old man broke his promise. Karena kekepoannya, keingintahuannya, the old man broke his promise. Sang laki-laki broke his promise, mengingkari janjinya. The young woman become a crane again. Oh iya benar, ini sequence eventnya secara urut. Jadi jawabannya yang A yang sesuai. Oke, selanjutnya categorize the following: true, false. Both the old man and the crane were kind-hearted. Keduanya, baik itu sang laki-laki maupun sang bangau itu baik hati. Benar ya? Oke, dua-duanya kebetulan baik hati di situ. But the old man and the crane were not grateful. Kedua-duanya, sang laki-laki maupun bangaunya, sang bangau itu not grateful. Grateful itu bersyukur, not grateful berarti tidak bersyukur. Salah ya. Mereka dua-duanya bersyukur kok. Kemudian yang ketiga, the old man was untrustworthy while the crane was honest. Untrustworthy dari kata trustworthy. Trust itu percaya, trustworthy dapat dipercaya. Kalau ada kata un di sini artinya tidak, berarti untrustworthy tidak dapat dipercaya. Apakah sang laki-laki itu tidak dapat dipercaya? Ya, wong dia itu mengingkari janji kok. While the crane was honest. Sementara sang bangau itu jujur. Oke, ini benar. Lanjut ya, terakhir ya. From the story we can learn that we should. Dari cerita kita bisa mempelajari bahwa kita harus. Nah, ini berarti yang ditanya adalah pesan moralnya. Oke, dari 1, 2, 3, 4 yang benar ada 2 ya nanti ya. Yang pertama, do good without expecting rewards. Lakukan hal baik tanpa mengharapkan. Expecting itu mengharapkan reward. Mengharapkan reward itu adalah hadiah. Oke, ini benar ya. Tanpa pamrih gitu. Yang kedua, respect others people's trust and privacy. Hargai atau hormati, hormati others people trust. Ada tanda petik di sini berarti kepunyaan. People's trust itu berarti kepercayaan masyarakat atau kepercayaan orang lain dan privasinya, dan hargai privasinya. Ini juga benar. Nah, berarti yang 3 sama 4 salah. Nah, terlebih lagi begini Mbak Mas. Dalam suatu kalimat yang ditanyakan adalah kebenaran atau yang sesuai dengan teks, kalau ada muncul kata always di sini ya di dalam pilihan jawabannya itu, silahkan kalian curigai untuk tidak dipilih, karena always itu kan artinya selalu. Jadi kalau ada kata selalu itu kayak terbatas gitu loh. Kalau nggak terbatas tuh kayak hal yang pasti gitu. Nah, itu cenderungnya itu malah bukan gitu loh. Tapi ini hanya di tahap curigai dulu ya, jangan kemudian always berarti salah nih, enggak. Kalian tetap harus baca secara keseluruhan. Always have curiosity to get good result. Selalu mempunyai keingintahuan untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, di sini tadi keingintahuannya sang laki-laki kan menjadi dia akhirnya mengingkari janji kan. Nah, always give reward to others kindness. Selalu memberi reward, penghargaan atau hadiah kepada kebaikan orang lain. Kan nggak bisa. Kebaikan orang lain itu tidak harus kita selalu bayar dengan penghargaan atau hadiah gitu. Jadi itu penjelasan dari soal nomor 16 sampai 24. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke? Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.